Pemirsa, Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Ini merupakan ajang untuk memperkenalkan olahraga masyarakat yang sudah jarang dikenal oleh masyarakat. Dan Fornas yang digelar oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI akan kembali diselenggarakan pada Juli 2023 di Jawa Barat. Lantas bagaimana persiapan menuju gelaran Fornas ke-7? Kita akan membahasnya langsung. Ini bersama dengan yang pertama ada narasumbernya ada Pak Hayono Isman selaku Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Selamat datang Pak Hayono. Terima kasih Mbak Dia. Dan yang kedua ini ada narasumber lagi ada Pak Januardi Hariwibowo. Halo Pak. Halo, teman. Pak Januardi ini atau akrab disapa Pak Boy ya? Iya, Pak Boy. Pak Boy ini adalah Ketua Panitia Penyelenggara Fornas ke-7 Jawa Barat. Betul. Baik, sebelum kita membahas mengenai Fornas ke-7, persiapan seperti apa, saya ingin bertanya dulu ke Pak Hayono terkait dengan KORMI sebagai penyelenggara Fornas ke-7 ini. Ya, KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia adalah wadah berhimpun. Sekarang ini 71 induk organisasi olahraga yang berhimpun di KORMI dan kelihatannya akan bertambah. Menjelang Fornas akan ada 79-80 induk organisasi yang akan hadir pada Fornas yang ke-7. Nah, sebagai wadah berhimpun, tugas KORMI yang utama adalah membimbing, membantu, mendukung Inorga ini lebih baik ke depan. Karena Inorga adalah ujung tombak dari olahraga masyarakat. Tugas KORMI salah satu yang penting untuk hal itu adalah penyelenggaraan Fornas. Jadi Fornas itu adalah forumnya induk organisasi olahraga atau Inorga. Dan KORMI sekarang ini, Mbak Dian, sudah ada di 34 provinsi. Nah, kita sedang menargetkan untuk 5 tahun ke depan ada di semua kabupaten dan kota. Selain KORMI ini menyelenggarakan Fornas, adakah lagi Pak program selain Fornas ini yang dipersiapkan KORMI? Ada Mbak Dian, dan itu juga tidak kalah pentingnya karena olahraga masyarakat ini punya peran yang sangat penting dan menentukan bagi Indonesia Bugar 2045. Apabila organisasi olahraga di Indonesia itu tidak siap dengan tenaga-tenaga yang profesional untuk memastikan melalui olahraga masyarakat Indonesia itu bugar. Sekarang ini Mbak Dian, bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang bugar. Kita baru menjadi bangsa yang sehat. Jadi tugas kita masih ada yang penting. Nah, salah satu yang penting adalah kita akan membentuk lembaga sertifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan. Jadi artinya pelatih, instruktur, wasit, juri, pemandu itu harus bersertifikasi. Nah, untuk itu kita bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional. Kenapa? Karena komite ini atau KAN itu berstandarkan ISO. Nah, ISO ini levelnya tidak hanya nasional, tapi diakui secara internasional. Supaya dia bisa melatih dan membimbing masyarakat bagaimana berolahraga secara baik, benar, terukur, dan teratur. Jangan sampai main futsal meninggal, goes jatuh, ya kan, lagi senam jatuh, karena tidak didampingi oleh pelatih atau instruktur yang berkualitas. Kalau tadi Pak Hayono mengatakan mendukung program Indonesia Bugar 2045, berarti sekarang sudah beranjak untuk melakukan program tersebut ya Pak. Apakah Fornas ini juga bagian dari program Indonesia Bugar 2045? Sudah pasti Mbak Dian. Ya, karena di Fornas ini itu ada pertandingan dan perlombaan. Jadi melalui kompetisi kita membangun semangat kompetitif, semangat kerjasama untuk menjadi pemenang. Ini yang menarik. Di olahraga masyarakat, khususnya di KORMI, go for gold atau medali itu bukan yang utama. Jadi tujuannya bukan mendapatkan penghargaan medali Pak ya? Tujuan utamanya bukan itu. Bukan itu. Ya, karena apa?
Karena sekali lagi kompetisi ini adalah latihan untuk kita tuh kompetitif dan punya spirit yang tinggi untuk meraih menjadi pemenang. Kita mencetak khususnya generasi muda yang kelak menjadi juara di dalam kehidupan. Ya. Karena belum tentu loh meraih medali itu mereka menjadi juara dalam kehidupan. Mbak Den mungkin tahu ya, berapa atlet kita yang berprestasi setelah di kehidupan di masyarakat mereka berada di bawah. Ini berarti belum ditempa untuk menjadi juara di dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan itu kan tidak hanya prestasi olahraga. Mereka menjadi ojol, menjadi pengusaha, menjadi UMKM, menjadi polisi, menjadi TNI, harus menjadi juara secara mental. Jadi singkatnya, di olahraga masyarakat kita membangun fisik yang bugar, bermental juara. Bermental juara, dan itu nanti selainnya juga menuju Indonesia Bugar 2045. Nah, kalau tadi Pak Haryono mengatakan di Kormi sendiri ini kan juga bersinergi ke daerah-daerah. Apakah nantinya di Fornas ke-7 ini akan ada sinergitas juga dari Kormi masing-masing tiap daerah, Pak? Ya, karena Fornas akan dihadiri oleh 34 kontingen dari seluruh provinsi. Bedanya dengan PON, di dalam kontingen provinsi itu boleh hadir dan dianjurkan untuk hadir Kormi kabupaten dan kota. Oke. Kenapa? Karena kalau kita bicara ujung tombak masyarakat, termasuk olahraga, itu ada di kabupaten dan kota. Jadi kalau mereka bisa ikut Fornas, ini berarti suatu sinergi yang menurut hemat saya sangat berdampak untuk kepada pembinaan olahraga di kabupaten dan kota. Oke, baik. Nah, saya akan beralih ke Pak Januardi Hariwibowo atau Pak Boy ya, mungkin lebih akrab saya sama Pak Boy. Pak Boy, untuk menuju nanti ke Fornas, sebelum saya ke Fornas ke-7 untuk persiapannya seperti apa, saya ingin bertanya dulu, mungkin masyarakat juga masih ada yang bertanya atau ingin tahu apa itu Fornas. Bisa dijelaskan Pak Boy? Terima kasih Mbak Dian. Jadi menyambung yang sudah disampaikan Pak Ketum, Fornas itu adalah festival olahraga masyarakat nasional. Fornas ini puncak dari segala kegiatan olahraga masyarakat. Namanya saja festival, maka auranya adalah festif, pesta. Ini adalah pesta olahraga. Jadi sesuai dengan jargon atau yel-yel yang ada di Kormi itu adalah sehat, bugar, gembira, dan luar biasa. Wow. Jadi diharapkan para kontingen atau para pelaku olahraga yang hadir itu pulang harus dalam keadaan bahagia. Jadi kalau di dalam olahraga prestasi pencapaiannya adalah medali, prestasi, maka seperti disampaikan Pak Ketum, maka pencapaian kita adalah orang-orang bugar dan orang-orang gembira, orang-orang bahagia. Nah, baik. Demikian. Saya nanti akan berbicara atau menanyakan lebih jauh tentang Fornas dan nanti bagaimana persiapannya. Tapi kita jeda sejenak ya, Pak Haryono dan juga Pak Boy. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Pilihan Messi, selalu yang berkualitas dunia. Ice Blueberry Cookies. Nikmati nutrisi dan mewahnya rasa blueberry dipadu coklat crunchy. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Messi. Mau cool kayak Mbappe? Ice Fruity Blueberry Yogurt High Vitamin C. Plus cool dingin-dingin yogurt yang bikin free. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Mbappe. Mulai 14 Maret 2022, JPM TV bermigrasi sepenuhnya ke saluran digital. Pilihan Messi, selalu yang berkualitas dunia. Ice Blueberry Cookies. Nikmati nutrisi dan mewahnya rasa blueberry dipadu coklat crunchy. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Messi.
Mau cool kayak Mbappe? Ice Fruity Blueberry Yogurt High Vitamin C. Plus cool dingin-dingin yogurt yang bikin free. Ice, es krim kualitas dunia pilihan Mbappe. Ya pemirsa, kembali bersama kami dan kita masih akan membahas lebih jauh lagi tentang penyelenggaraan Fornas ke-7 Jawa Barat dan masih bersama dua orang narasumber kita pada hari ini. Dan saya akan masih bertanya kepada Pak Boy. Pak Boy, untuk Fornasnya nanti diselenggarakan kan nanti tahun depan ya, 2023. Itu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, Pak? Setiap 2 tahun sekali di tahun-tahun ganjil. Tahun-tahun ganjil gitu. Sebelumnya kemarin ada di Sumatera Selatan. Palembang ya kalau tidak salah. Tapi diselenggarakan di tahun 2022 kemarin. Itu karena pandemi. Oh, karena pandemi. Sehingga karena kami patuh kepada prokes, kami geser dulu. Oh, berarti sempat diundur. Betul. Jadi di tahun 2002 kemarin. Untuk cabang olahraga, Pak, yang akan dipertandingkan dalam acara Fornas itu biasanya olahraga apa saja? Jadi kalau di olahraga masyarakat itu kita menyebutnya bukan cabang olahraga. Bukan, iya. Ada kesalahan apa nih? Jadi sudah disebut Pak Ketum adalah induk organisasi olahraga. Induk organisasi olahraga. Olahraganya kita menyebutnya menjadi jenis olahraga. Kalau ditanya ada berapa, banyak, tetapi itu terbagi 3. Olahraga tradisional, kemudian kesehatan ya Pak, dan kebugaran. Dan yang terakhir adalah olahraga petualangan dan tantangan atau extreme sport kita biasa bilang. Extreme sport. Kita bagi 3. Nah, berapa jumlahnya? Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketum, itu bisa mencapai 80-an inorga dengan berbagai macam jenis olahraga. Misal extreme sport saja ada BMX, ada skateboard, ada panjat tebing, ada off-road. Kemudian ada panahan tradisional, Vespati itu tradisional, jadi panahan. Kemudian di kesehatan itu ada Indonesia Line Dance ya. Terus ada Universal Line Dance, ada yoga dan sebagainya. Juga. Ada senam jantung ya. Senam jantung juga termasuk ke dalam asma, Formia. gitu. Ada bioenergi. Kalau Zumba masuk juga nggak, Pak? Ada. Oh, Zumba masuk juga. Ada. Baik. Karena kebetulan saya Zumba, harus jadi lagi ikut. Zumba. Oh, harus ikut ya, Pak ya? Harus hadir. Harus hadir. Baik. Lalu di olahraga tradisional juga ada silat budaya, ada di situ. Tadi ada panahan yang tradisional dan ada bahkan egrang dipertandingkan. Ya. Egrang. Itu permainan yang saya mainkan waktu kecil. Betul. Sebenarnya. Dan masih ada sekarang ya, masih dilakukan. Jangan dikatakan masih ada, harus ada. Harus ada, baik diganti harus punah. ada, karena memang harus dilestarikan. Nah itu yang mau saya tanyakan, adakah olahraga masyarakat yang sudah hampir punah, lalu bagaimana Pak untuk cara mengajak masyarakat untuk ikut serta? Seperti tadi salah satu contohnya ada egrang tadi. Ya. Bagaimana Pak? Kalau Kormi, mungkin Bapak bisa menjelaskan bahwa Kormi daerah, dari provinsi sampai kabupaten, terutama kabupaten ini punya tugas membina Pak ya, sampai ke sanggar-sanggar, dojo, komunitas. Jadi semua olahraga masyarakat atau tradisional yang kearifan daerah yang ada itu dibina dan insya Allah bisa ditampilkan di Fornas, baik dalam bentuk perlombaan pertandingan maupun eksibisi. Jadi di Fornas nanti juga ada Sports Fashion Week, ada juga, ada seminar tentang keolahragaan. Jadi Fornas ini mohon dapat dipahami bahwa ini adalah pestanya olahraga masyarakat yang mengajak masyarakat supaya mau berolahraga dan memberikan pemahaman bahwa olahraga masyarakat adalah tempat tumbuhnya bibit-bibit menuju olahraga prestasi. Oke. Demikian. Kalau mungkin Pak Hayono kemarin di Fornas ke-6 di Palembang, ini ada pengalaman Pak untuk penyelenggaraannya dari masing-masing olahraga masyarakat yang diikut sertakan? Iya, jadi Mbak Dian dari Fornas pertama di DKI Jakarta, terus kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, trennya itu meningkat. Dan di Sumatera Selatan
itu menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena terjadi pemecahan rekor. Yang pertama, untuk pertama kalinya Fornas dihadiri oleh 34 provinsi dari seluruh Indonesia. Yang kedua, untuk pertama kali dihadiri oleh pegiat, ya, kalau di KONI disebut atlet, pegiat sebanyak 11.432 tercatat by name dan by address. Wow. Dari berbagai daerah. Dan uniknya, dari 11.432 pegiat tersebut, 68% itu bayar dengan uang sendiri, datang ke Fornas. Jadi ini yang menurut hemat saya ke depan harus dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Karena olahraga masyarakat ini tidak tergantung semata-mata kepada dana pemerintah. Ya. Sampai hari ini mereka itu terbiasa mandiri. Yang saya pesankan, boleh mandiri, tetapi jangan menyendiri. Nah, Fornas adalah tempat Inorga ini mandiri, tetapi tidak menyendiri, karena mereka bersama-sama. Jadi di Fornas ke-7 tentunya diharapkan terjadi peningkatan. Kita perkirakan Fornas yang ke-7 ini bisa dihadiri oleh lebih banyak pegiat. Saya khawatir bisa lebih dari 20.000. Ya, karena apa? Karena faktor geografis. Jadi di Fornas itu berbeda dengan PON. Kalau PON itu kan statis. Iya. Artinya sudah tahu cabornya, sudah tahu jumlah atletnya. Betul. Kalau olahraga masyarakat, dia mungkin tahun yang lalu, Fornas yang lalu ikut, tapi bisa Fornas ke depan tidak ikut. Tidak ikut. Oh, gitu, ya kan? Pak. Mereka akan berusaha ikut setiap saat, tapi tidak wajib, tergantung daripada inorganya. Tapi kalau inorganya serius, dia semestinya setiap Fornas hadir. Berarti dengan ada inorga tadi memfasilitasi pegiat tadi, Pak, ya, untuk ikut serta kembali atau tidak, seperti itu. Betul. Ya? Jadi karena untuk menjadi peserta yang ikut pertandingan dan perlombaan itu ada persyaratannya. Ya. Kalau tidak diikuti oleh sedikit-dikitnya 10 provinsi, itu tidak boleh ikut di dalam pertandingan dan perlombaan. Itu syaratnya yang paling utama. Di samping syarat-syarat yang lain. Tadi Mas Boy menyampaikan ada eksebisi. Nah, eksebisi ini adalah ruang bagi Kormi Kabupaten dan Kota untuk menampilkan olahraga setempat yang umumnya tradisional. Karena kalau tidak ada forumnya, ya lama-lama mati. Ya kan? Iya. Nah, kita beri ruang untuk olahraga tradisional ini dikenal oleh daerah yang lain. Sehingga kalau mendapat dukungan dari daerah yang lain, dari provinsi yang lain, dia punya kesempatan untuk berkembang secara nasional. Kan nggak sangka, iya, Mbak Dian, di Sulawesi Utara iya, itu ada karapan sapi. Karapan sapi ada. Di sana? Ketika bikin di benak kita kan di Madura. Madura, ya. Ternyata di Sulawesi Utara itu ada. Ya. Jadi pangan tradisional itu ada di mana-mana. Di mana-mana ternyata. Ya kan. Jadi karapan sapi belum menjadi peserta Fornas, tapi mungkin akan kita eksebisikan ya di Fornas ke-7. Fornas ke-7 nanti. Dan kita masih akan membahas nanti untuk persiapan Fornas ke-7 ya Pak Hayono dan Pak Boy. Namun kita jeda sejenak lagi dan pemirsa kita masih akan membahas mengenai persiapan untuk menuju ke Fornas ke-7 2023 Jawa Barat. Namun usai jeda tetaplah bersama kami. Pilihan Messi, selalu yang berkualitas dunia. Ice Blueberry Cookies. Nikmati nutrisi dan mewahnya rasa blueberry dipadu coklat crunchy. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Messi. Mau cool kayak Mbappe? Ice Fruzy Blueberry Yogurt High Vitamin C. Plus cool dingin-dingin yogurt yang bikin free. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Mbappe. Mulai 14 Maret 2022, JPM TV bermigrasi sepenuhnya ke saluran digital. Pilihan Messi, selalu yang berkualitas dunia. Ice Blueberry Cookies. Nikmati nutrisi dan mewahnya rasa blueberry dipadu coklat crunchy. Ice, es krim kualitas dunia. Pilihan Messi. Mau cool kayak Mbappe? Ice Fruzy Blueberry Yogurt High Vitamin C.
Plus cool dingin-dingin yogurt yang bikin free. Ice, es krim kualitas dunia pilihan Mbappe. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih akan membahas lebih jauh tentang persiapan Fornas ke-7 2023 Jawa Barat. Dan saya akan menanyakan kepada Pak Boy. Pak Boy, untuk Fornas ke-7 2023 kan akan diselenggarakan di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung. Betul ya Pak? Betul. Betul. Dan bagaimana sejauh ini persiapan untuk menuju Fornas ke-7 ini? Ya, alhamdulillah persiapan-persiapan sudah kami lakukan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dengan panitia pelaksana daerah juga, dan juga para induk-induk olahraga ini juga sudah bersiap-siap diri. Kemudian kormi-kormi di daerah, provinsi, kabupaten, kota juga sudah bersiap diri, mulai mendata para peserta, karena kormi daerah ini yang akan membentuk kontingen untuk diberangkatkan. Dan yang kami dengar pendanaan sudah bagus. Insya Allah tadi Pak Ketua sudah menyatakan bisa jadi lebih dari 20.000. Kalau saya lihat persiapan di daerah bisa jadi lebih memang. Dan kami sendiri dari panitia penyelenggara, alhamdulillah kami bekerja bersama panitia pelaksana itu juga berlandaskan kepada adanya surat keputusan dari Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi Fornas ini juga sudah merupakan program dari pemerintah juga yang pertama kali kami lakukan. Dan persiapan selanjutnya adalah mengenai pembiayaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa sponsor sudah siap. Sudah siap. Kemudian pendanaan daerah siap. Kemudian lokasinya juga insya Allah juga sudah siap. Yang kami dengar dari panitia pelaksana di daerah sudah menyampaikan ke kami titik-titik tempat yang akan digunakan itu sekitar 81 lebih. Wow, banyak. Di sekitar Kabupaten Bandung. Antara lain di Stadion Jalak Harupat yang begitu besar, dan tempat-tempat lain. Begitu. Nah, nantinya kan di 2023 ya Pak, Kabupaten Bandung ini juga menjadi tuan rumah dari pagelaran Piala Dunia U20 begitu di tahun 2023. Nantinya apakah akan ada kendala yang ditemui? Karena kan hampir berbarengan ya, berbeda bulan sih, tapi apakah ada kendala yang ditemui? Karena Mbak Dian, di FIFA itu kalau nggak salah bulan Mei. Iya. 2023, kita ini bulan Juli. Bahkan venue yang disiapkan untuk untuk FIFA U20 nanti dimanfaatkan oleh Fornas. Kenapa demikian? Karena memang kita selalu berpikir peninggalan PON atau peninggalan event-event yang bersifat internasional sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi suatu pemborosan yang berskala besar. Kita lihat banyak PON, yaitu di daerah itu sekarang mangkrak stadionnya, ya kan? Karena tidak termanfaatkan. Jadi beda dengan PPK GBK. Kalau GBK ini, karena setiap hari masyarakat berolahraga di sana, dia terpelihara, ya kan? Tapi apabila tidak dikunjungi oleh masyarakat, justru malah jadi sebaliknya. Yang ekspon itu sudah seperti hutan alang-alang. Jadi itu yang sebetulnya harapan kami di Kormi Nasional adalah memanfaatkan peninggalan PON. Jangan sampai membazir. Termasuk yang di Papua. Itu kan mahal sekali membangun. Jangan sampai itu mubazir, tidak dimanfaatkan. Yang sebelumnya juga Pak di Riau sama saja Pak. Ya, sampai sekarang di Riau masih seperti itu. Nah, kita doakan nanti PON di Aceh dan Sumatera Utara tidak mengalami nasib yang sama. Baik, nah masih membahas tentang Fornas ke-7 nanti Pak. Kalau di Palembang atau di Fornas kemarin sebelumnya sudah berjalan dengan sangat baik dan bagus ya Pak ya. Nah, nanti yang ditargetkan untuk Fornas ke-7 seperti apa? Ya memang di Palembang ini dukungan gubernur luar biasa. Gubernur Herman Duru ini all out, hands on terhadap suksesnya Fornas 6 Sumatera Selatan. Nah, saya harapkan di Jawa Barat juga seperti itu. Gubernurnya sudah siap menjadi tuan rumah,
dan Bupati Kabupaten Bandung juga mendukung penuh, ya, bahkan melalui APBD disiapkan juga oleh Kabupaten Bandung untuk mendukung Fornas 7. Jadi, tetapi tentunya kami berharap tidak semuanya di Kabupaten Bandung, karena kami juga sudah meninjau ke Sabuga, ITB, ya, untuk utamanya penyelenggaraan seminar internasional, sport fashion, dan sport expo. Karena perlu diingat bahwa di banyak inorga mereka punya produk. Contohnya Katapel, itu buatan home industry, ya kan, panah tradisional. Kemudian kalau sepeda ontel itu yang sepeda tua, mereka membuat sepeda yang besar itu di Jogja atau di Sidoarjo. Ini perlu diketahui oleh publik, bahkan sudah ekspor mereka. Jadi Sport Expo itu kita selenggarakan secara profesional, ya, Pak, sehingga bisa menarik, ya, mengundang masyarakat dan memberi semangat inorga ini yang punya produk, ya, kayak BMX, dia punya produk, jadi dikenalkan, spare part dan segala macam yang dia buat sendiri. Nah, siapa tahu itulah yang menjadi yang namanya ekonomi kreatif dari olahraga masyarakat. Dan yang berikutnya tidak kalah penting adalah kalau kita melihat jumlah, ya, kayak Fornas 6 di Sumatera Selatan, 11.432, itu mengalahkan PON Papua. PON Papua 6.000. Olympic Games Tokyo 10.000. Ya, nanti kita di Jawa Barat bisa sampai 20.000. Besar lagi tentunya. Jadi apa artinya? This is sport tourism. Ya kan, karena orang bayar sendiri untuk datang. Ya kan, jadi masyarakat secara mandiri datang. Ini yang perlu diperbanyak dengan dukungan pemerintah. Orang-orang yang cinta olahraga, orang-orang yang mau keluar uang untuk olahraga, ini yang perlu diperbanyak kalau kita mau melihat Indonesia bugar sukses. Baik, terima kasih Pak Hayono. Saya akan ke Pak Boy. Pak Boy, untuk menuju nanti ke Fornas ke-7 2023, apa harapan yang ingin disampaikan selaku Ketua Pelaksana Fornas ke-7? Terima kasih Mbak Dian. Jadi harapan kami, bukan harapan saya saja, kami semua para pegiat dan pelaku olahraga masyarakat mengharapkan agar Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, Bupati, Pak Wali Kota, agar siap menerima kehadiran kami, siap menerima kemeriahan yang akan ada di Provinsi Jawa Barat, siap pula menerima bahwa pesta ini akan berlangsung selama 7 hari, dan saya mengharapkan pula agar pemerintah setempat dapat menyediakan akomodasi dan keperluan sarana dan prasarana untuk kegiatan kami, dengan mengingatkan bahwa para kontingen ini adalah artis yang harus kita layani dengan baik. Dan harapan saya, harapan kami semua, selesai Fornas, kita kembali ke daerah masing-masing dengan membawa kegembiraan yang luar biasa dan menularkan semangat dan gelora olahraga kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu misi Kormi dan misi Fornas adalah itu. Baik, ada tambahan lagi? Ya, waktu di Palembang, itu Wali Kota Palembang itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Kenapa? Empek-empeknya habis. Kemudian kamar hotel itu terambil semua, sehingga homestay terambil oleh peserta yang hadir. Jadi secara ekonomi juga ini memberi manfaat kepada UMKM yang ada di sekitar sana. Baik Pak Hayono dan juga Pak Boy, terima kasih untuk perbincangannya, dan kita harapkan nanti untuk persiapan ataupun nanti berlangsungnya Fornas ke-7 2023 di Jawa Barat berlangsung dengan lancar dan juga sukses sesuai dengan yang diharapkan kita semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hayono dan juga Pak Boy. Terima kasih banyak, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini.